Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai laporan anggaran PT HNR Sejahtera. Yang pertama akan dijelaskan oleh Bagus Pratama tentang anggaran penjualan. Yang kedua Mas Rizky Prasetyonowo mengenai anggaran produksi. Yang ketiga saya sendiri Mas Muslima yang akan menjelaskan anggaran biaya produksi. Yang keempat Mbak Maya Dwi Kurniawati yang akan menjelaskan tentang anggaran biaya operasi. Dan yang terakhir Mas Dimas Muhammad Hakikul Amin yang akan menjelaskan mengenai anggaran laba rugi. Berikut presentasi kami. Anggaran penjualan adalah master budget yang menyajikan informasi tentang perkiraan jumlah barang jadi yang akan dijual oleh perusahaan dan harga jual yang ditetapkan diharapkan diperoleh untuk periode anggaran datang. Hal-hal yang mempengaruhi saat penyusunan anggaran penjualan: data penjualan sebelumnya, kuantitas dan harga jual, target penjualan yang akan direalisasikan, harga jual yang akan direalisasikan, penjualan industri sekitar, market share bangsa pasar dalam metode analisis industri, dan faktor-faktor lain yang mendukung dalam manajemen untuk mengambil keputusan mengenai anggaran penjualan seperti strategi pemasaran, dampak lingkungan, dan lain-lain. Metode rata-rata bergerak. Perkiraan penjualan bulan Desember menggunakan metode rata-rata bergerak didapatkan dari rata-rata 10 bulan sebelumnya, atau bisa dirumuskan X sama dengan sigma Y per 10. X sama dengan 60975 per 10. X sama dengan 697,5. Berikut adalah metode trend moment. Berikut perhitungan untuk memudahkan metode trend moment. Bulan Februari 2020, Y 650, X 0, XY 0, X kuadrat 0. Maret 2020, Y 825, X1, XY 825, X kuadrat 1. April 2020, Y 650, X2, XY 1300, X pangkat 2 4. Mei 2020, Y sama dengan 850, X sama dengan 3, XY 2550, X pangkat 2 9. Bulan Juli 2020, Y sama dengan 750, X sama dengan 5, XY sama dengan 3750, X pangkat 2 sama dengan 25. Agustus, Y sama dengan 875, X sama dengan 6, XY sama dengan 3750, X pangkat 2 sama dengan 25, dan seterusnya. Forecast bulan Januari 2021, A plus B dalam kurung 11, 758, 16 dikurangi 13,48 dalam kurung 11, 758 16 dikurangi 148,28, hasilnya 609,88. Metode regresi dan analisis korelasi. PT HNR Sejahtera merupakan perusahaan mukena dengan target usia 17-35 tahun. Perusahaan mendapat hasil analisis bahwa penjualan mukena dipengaruhi oleh pengeluaran iklan. Berikut adalah tabelnya. Berikut perkiraan penjualan bulan Januari 2021 menggunakan metode analisis regresi. B sama dengan sigma XY min N kali X kali Y per
sigma X kuadrat min N kali E kuadrat. B sama dengan sigma XY min N kali X kali Y per sigma X pangkat 2 min N kali X kuadrat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Prasetyo. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Bagus, yaitu slide selanjutnya. Dan next, anggaran produksi. Apa sih itu anggaran produksi? Anggaran produksi adalah anggaran atau rencana perusahaan dalam menentukan kuantitas barang yang akan diproduksi. Apabila tidak ada anggaran produksi, maka perusahaan akan tidak mengetahui jumlah produk yang akan diproduksinya, dan tentunya akan membuat kinerja perusahaan tidak beraturan. Berikut ada 4 hal yang berpengaruh saat produksi disusun, anggaran produksi disusun. Yang pertama, estimasi jumlah unit yang akan dijual dalam periode mendatang dapat dari anggaran penjualan. Yang kedua, data persediaan periode sebelumnya yang akan menjadi persediaan awal periode mendatang. Yang ketiga, estimasi sisa persediaan akhir periode mendatang. Yang terakhir, faktor-faktor lingkungan perusahaan juga berpengaruh apabila dibutuhkan pengambilan keputusan khusus. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan tingkat produksi, di mana di situ ada nama produk, persediaan akhir Maret, persediaan awal Januari. Nama produknya mukena HNR, persediaan akhir Maret 625, persediaan awal Januari 400. Di sini kita sudah menjelaskan yang di atas tadi dari Mas Bagus, yaitu dimana penjualan unit bulan Februari 650, bulan Maret 825, bulan April 650, bulan Mei 850, bulan Juni 625, bulan Juli 750, Agustus 875, September 500, Oktober 675, November 575. Dari banyaknya data tadi dijumlah menjadi 6.975. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan persediaan akhir di bulan November, yaitu sebesar 625. Dari sini, dari banyaknya data tadi dikurangi 625 ditambah 625, yaitu 7.600. 7.600 dimasukkan lagi atau dikurangi persediaan awal, yaitu 400 tadi di bulan Februari. Jadi 7.600 dikurangi 400, 7.200 totalnya. Oke, 7.200 di sini dibagi menjadi banyaknya data, yaitu 10 bulan. Ya, kita sudah tahu di sini jawabannya 720. Oke, selanjutnya kita akan menghitung dari bulan November. Banyaknya data tadi 575 ditambah persediaan akhir 625, jadi 1.200. 1.200 dikurangi persediaan awal 480. Nah, totalnya sama seperti jumlah barang jadi, itu 720. Selanjutnya untuk tadi jumlah yang di persediaan awal dimasukkan ke atas, yaitu ke bulan Oktober. Nah, kita akan menghitung lagi dari tadi banyak data. 675 dikurangi 480 sama dengan 1155 dikurangi 435. Ya, jadi totalnya sama semua untuk jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Oke. Next. Baik, saya Mas Muslima, saya akan menjelaskan mengenai anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi merupakan anggaran yang disusun untuk mengetahui biaya produksi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka memproduksi barang jadi.
Anggaran biaya produksi ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada anggaran bahan baku, yang kedua ada anggaran tenaga kerja langsung, dan juga anggaran biaya overhead produksi. Yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai anggaran biaya pemakaian bahan baku. Hal-hal yang mempengaruhi tentang penyusunan anggaran pemakaian bahan baku, yang pertama adalah kuantitas produksi, yang kedua adalah jenis bahan baku untuk siap produk jadi, yang ketiga standar kebutuhan bahan baku, dan yang keempat adalah harga bahan baku persatuan. Baik, ini merupakan tabel biaya pemakaian bahan baku PT HNR Sejahtera untuk memproduksi satu pieces mukena. Untuk memproduksi satu pieces mukena, PT HNR Sejahtera membutuhkan 5 meter kain dan juga 3 meter renda, di mana harganya adalah 30.000 per meter untuk kainnya dan juga 15.000 per meter rendanya. Selanjutnya, untuk menghitung anggaran biaya pemakaian bahan baku, kita harus menginput jumlah produksi barang jadi yang sudah kita ketahui dari biaya produksi yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu 7.200, dan kita input standar kebutuhan bahan baku per unit yang sudah diketahui, yaitu 5 meter kain dan juga 3 meter renda. Untuk selanjutnya, jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi merupakan hasil kali dari jumlah produksi dan standar kebutuhan bahan baku per unit, yang diketahui hasilnya 36.000 untuk kainnya dan 21.600 untuk rendanya. Selanjutnya, kita input juga harga bahan baku per unit yang sudah diketahui, yaitu 30.000 per meter kain dan juga 15.000 per meter renda. Dan yang terakhir, kita hitung total biaya bahan baku untuk produksi dari hasil kali jumlah kebutuhan bahan baku produksi dan dengan harga bahan baku per unit. Dari sini kita bisa mengetahui untuk memproduksi 7.200 mukena, PT HNR Sejahtera membutuhkan 1.080.000 kain dan membutuhkan 324 juta renda. Selanjutnya merupakan anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku adalah anggaran yang disusun untuk memperoleh kuantitas dan biaya yang dibutuhkan untuk membeli bahan baku yang akan dipakai untuk proses produksi periode tertentu. Baik, ini merupakan tabel anggaran pembelian bahan baku PT HNR Sejahtera. Jika kita lihat, tabel anggaran pembelian bahan baku hampir sama dengan anggaran pemakaian bahan baku. Namun, dalam anggaran pemakaian bahan baku, kita memakai satuan meter untuk total biaya bahan baku untuk produksi. Nah, dalam anggaran pembelian bahan baku, kita memakai satuan rupiah untuk total biaya bahan baku yang dipakai untuk produksi. Dalam tabel ini sudah terlihat jelas bahwa untuk memproduksi 7.200 mukena, PT HNR Sejahtera membutuhkan 1.080 juta untuk membeli kain dan membutuhkan 324 juta untuk membeli renda untuk bisa memproduksi 7.200 pieces mukena. Selanjutnya, yang ketiga adalah mengenai anggaran biaya tenaga kerja langsung. Hal-hal yang mempengaruhi penyusunan biaya tenaga kerja langsung berikut ini. Yang pertama adalah jumlah produk jadi yang akan diproduksi. Yang kedua ada standar penggunaan jam tenaga kerja langsung. Yang ketiga ada biaya per jam tenaga kerja langsung. Dan yang keempat adalah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Berikut ini merupakan anggaran biaya tenaga kerja langsung PT HNR Sejahtera untuk memproduksi mukena. Bisa kita ketahui bahwa dalam memproduksi satu pieces mukena dibutuhkan waktu 0,2 jam, di mana upah per jamnya adalah 10.000. Di sini kita bisa mendapatkan anggaran biaya tenaga kerja langsung dengan mengkali jumlah produksi dengan standar penggunaan jam langsung, lalu mengkali jumlah jam tenaga kerja langsung dengan upah per jam. Nah, dalam departemen penjahitan ini kita akan mengetahui anggaran biaya tenaga kerja langsung adalah 14.400.000 untuk memproduksi 7.200 mukena. Nah, dalam departemen pemotongan dibutuhkan 0,1 jam
dengan anggaran upah per jam adalah 7.000. Untuk departemen pemotongan ini sendiri dibutuhkan anggaran biaya tenaga kerja langsung sebanyak Rp5.040.000. Baik, yang terakhir dalam anggaran biaya produksi adalah anggaran biaya overhead pabrik atau biasa dikenal OHP atau FOH. Biaya overhead produksi adalah seluruh biaya yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan produksi barang dan jasa. Yang termasuk dalam biaya overhead produksi adalah biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, honor petugas pengawas, biaya listrik, dan lain-lain. Berikut merupakan biaya yang diperkirakan dikeluarkan oleh PT HNR pada Januari 2021. Yang pertama, biaya gaji pengawas penjahitan tetap sebesar Rp1.250.000 per bulan dan biaya gaji pengawas pemotongan sebesar Rp1.100.000 per bulan. Biaya tetap untuk perawatan mesin sebesar 1 juta per bulan dan dialokasikan berdasarkan jumlah mesin yang ada di Departemen Penjahitan dan Pemotongan. Biaya variabel untuk perawatan kedua departemen sebesar 500 per jam. Biaya listrik yang bersifat variabel untuk setiap pemakaian mesin per jam adalah Rp1.000 dan tinggi rendahnya biaya listrik setiap departemen ditentukan oleh waktu pemakaian mesin. Biaya listrik yang bersifat tetap sebesar 3 juta dialokasikan ke Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan dengan proporsi 60% dan 40%. Bisa kita lihat tabelnya. Pada Departemen Penjahitan kita masukkan biaya gaji supervisor yang bersifat tetap Rp1.250.000, kita masukkan ke tabel biaya FOH fixed atau variabel tetap, dan biaya perawatan mesin kita masukkan Rp700.000 dan kita masukkan biaya listrik Rp1.800.000 dan juga Rp1.200.000. Ini merupakan hasil kali yang ada dalam makalah, bisa lebih detailnya ada di makalah. Dan di Departemen Pemotongan ini ada gaji supervisor Rp1.100.000, biaya perawatan mesin Rp300.000 dengan Rp300.000 dan biaya listrik Rp1.200.000 dengan Rp600.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Dwi Kurniawati, NIM 180301269. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Imah, yaitu anggaran beban operasi. Nah, anggaran beban operasi sendiri itu adalah semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan distribusi dan penjualan produk perusahaan serta pengeluaran untuk menjalankan roda organisasi. Nah, di sini anggaran beban operasi sendiri itu ada 2 jenis, yaitu beban penjualan dan juga beban administrasi. Di mana beban penjualan adalah beban yang muncul dari aktivitas penjualan barang dari jasa oleh perusahaan kepada pelanggan. Contohnya seperti gaji wiraniaga, komisi wiraniaga, dan juga biaya penyusutan kendaraan bagian penjualan. Sedangkan beban administrasi itu adalah beban yang muncul dari aktivitas administrasi dan kegiatan umum lainnya yang dilakukan oleh perusahaan. Ini contohnya seperti gaji staf akuntansi dan keuangan, biaya penyusutan komputer bagian administrasi, maupun biaya listrik, air, dan gas bagian administrasi. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Di sini ada proses pengerjaan dari anggaran beban operasi. Kita mulai dari beban penjualan. Yang pertama ada gaji karyawan bagian penjualan masuk pada beban penjualan tetap sebesar Rp3 juta. Yang kedua, beban penyusutan kendaraan bagian penjualan masuk pada beban penjualan tetap sebesar Rp800.000. Biaya iklan masuk pada beban penjualan tetap sebesar Rp1.500.000. Yang keempat, beban penyusutan peralatan bagian penjualan masuk pada beban penjualan tetap sebesar Rp800.000. Biaya listrik bagian penjualan masuk pada beban penjualan tetap sebesar Rp600.000. Biaya listrik variabel masuk pada beban penjualan variabel sebesar Rp600.000. Nah, di sini Rp600.000 ini hasil perkalian dari Rp300 dikali dengan 2.000 kWh.
maka hasilnya Rp600.000. Jika ditotal, biaya listrik bagian penjualan adalah Rp1.200.000. Dan yang terakhir ada komisi karyawan penjualan. Ini masuk pada beban penjualan variabel sebesar Rp4 juta. Dan di sini Rp4 juta itu adalah hasil dari 1% dikali dengan Rp400 juta. Rp400 juta itu adalah perkiraan penjualan bulan Januari. Jika ditotal, maka total beban penjualan adalah Rp11.300.000. Kita masuk pada slide berikutnya, yakni di sini adalah pengerjaan beban administrasi. Yang pertama ada gaji karyawan beban administrasi, masuk pada beban administrasi tetap sebesar Rp4 juta. Yang kedua, beban penyusutan kendaraan bagian administrasi, masuk pada beban administrasi tetap sebesar Rp800.000. Yang ketiga, beban penyusutan peralatan bagian administrasi, masuk pada beban administrasi tetap sebesar Rp800.000. Dan biaya listrik bagian administrasi masuk pada beban administrasi tetap sebesar Rp600.000. Dan yang terakhir, beban listrik variabel masuk pada beban administrasi variabel sebesar Rp750.000. Nah, ini Rp750.000 itu adalah hasil dari Rp300 dikali dengan 2.000 kWh, maka hasilnya Rp750.000. Jika ditotal, biaya listrik secara keseluruhan bagian administrasi adalah Rp1.350.000. Nah, total beban administrasi sendiri yaitu Rp6.950.000. Jika ditotal, keseluruhan beban operasi adalah Rp18.250.000. Terima kasih disampaikan. Saya Dimas Muhammad Hakiul Amin akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi merupakan rencana laba atau rugi yang akan diperoleh dari anggaran penjualan, anggaran produksi, beban operasional, biaya operasional yang akan ditanggung perusahaan dalam satu periode anggaran. Berikut teknis penyusunan anggaran laba rugi. Di sini sudah dijelaskan beberapa informasi yang dibutuhkan oleh PT HNR Sejahtera untuk menyusun anggaran pada bulan Januari 2021. Yang pertama, yaitu anggaran produksi yang ada di bulan Januari 2021. Dipaparkan sudah bahwa ada penjualan unit sebesar 6.975, ada ditambah selanjutnya, kita bisa memasukkan data-data yang telah diberikan pada kasus yang ada di atas ke dalam format anggaran laba rugi. Nah, kemudian informasi yang telah diberikan seperti biaya persediaan barang jadi awal, biaya produksi, beban penjualan, beban administrasi, serta bunga beban untuk bulan Januari. Kemudian kita hitung nilai persediaan barang jadi. Setelah itu, hasilnya kita masukkan ke format anggaran laba rugi. Setelahnya kita menghitung beban pokok penjualan, laba kotor, laba operasi, pendapatan, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.